Kalau kalian lagi puasa jangan nonton video ini ya. Kita hari ini mau do something a little bit different lah ya. Kita pengen itu datengin top 3 hidden gem cafe buat buka puasa. First stop bakal ke 36 Home Garage, terus abis ke garage baru kita ke Scoot. Dari Scoot kita balik ke daerah deket-deket kantor, itu ada Mau. Oke, kita akan simple aja. Kita akan nge-review. Pertama adalah ambience-nya. Apakah cafe ini kayak estetik lah atau kayak gimana. Terus yang menu wajibnya adalah ice americano, minuman kita semua. Habis itu ada cappuccino. Jadi kita mau review yang klasik-klasik aja. Yang gemes-gemes mimil dulu. Yes. Kalau ada makanan kita fotoin menunya juga nanti. Ya, oke. Oke, ikutin guys. First stop. Kita udah sampai di Home Garage. Jadi kita langsung masuk aja lewat sana. Let's go, let's go. Ini jaksel banget guys. Jaksel abis. Mari kita masuk. Di sini tuh BTW guys, banyak pastry lucu. Roti, bagel. Oh, bagel enak sekali. Let's go. Oh, kita ini. Kita ini. White cappuccino gitu ya. White biasa. Panas. Pakai super milk tadi kali ya? Pizza. Apa tuh? Pizza lagi favorit nih. Dari pizza. Sama ice americano satu. Mau coba seasonalnya? Mint. Untuk black ya? Kayaknya biasa aja. Regular aja. Ada double choco, dari cheese favoritnya. Double coklat ya. Asik sekali double choco. Double coklat boleh deh satu. Jadi gue demen banget nih sama perbegelan duniawi dan roti-rotian. Lihat rotinya semua bikin ngiler banget. Ini parah, nggak ada yang nggak enak di sini. Beneran top notch. Apa namanya? Di sini itu terkenal sama Muhammad Aga. Nih guys. Jadi kalau kalian tahu, Aga itu juara barista Indonesia. Dia juga menang World Espresso Championship. nih keren banget. Satu brandnya dia. Menu-menu kopinya di sini bener-bener macem-macem banget. Buat yang lagi diet, coba lihat. Buat yang lagi diet, should I try? Protein series guys. Terus dia ada flip pizza. Jadi kayak pizzanya tuh di flip gitu. Enak banget. Oke, pertama ya kita ada white. Kita white-nya pakai apa tadi, Bali? Bali peach, kalau fermentation artinya ya semi infused. Jadi dia kalau fermentation itu biasanya ketika kopi direndam tuh dibarengin sama peach mungkin ya, karena namanya peach. Ini itemnya sama juga? Beda. Oh, yang black beda beans. Ini pakai super milk. Ya. Oh. Cobain. Jadi kalau di sini tuh kalian bisa coba pilih. Itu ada namanya super milk guys. Super milk itu Enak banget. basically susunya itu kayak dibekuin terus diambil yang paling kental kayak gitulah. Jadi dia milknya khusus. Di sini walaupun ngomong peach ya, karena kita kan dapetnya kan white ya, kita pakai susu di sini. Jadi tuh dia kayak lebih kayak creamy, kayak nougat gitu, kayak kacang-kacang manis. Enak. Berapa harganya? Sampai nggak bisa ngomong. 50-60 ribu untuk super milk ya. Kalau nggak pakai super milk, diskon 15 ribuan lah kira-kira. Soalnya kalau ini tuh bener-bener apa ya, gue bisa menjelaskannya, ini enak banget guys, parah. Oh. Oke, ini americanonya kita pesen yang beans reguler ya. Oke. Oke. Kalau blacknya cukup apa ya, basic yang semua orang pasti bisa minum dan suka gitu. Ini
klasik, nggak pahit tapi Yes. Dia tuh bukan tipe yang asem banget. Dia sedikit lebih ada coklat-coklat, kacang-kacang yang nice, yang manis gitu. literally yang segar, tidak meninggal di tenggorokan, rasa pahitnya nggak nyekelin banget. Yes. Milk ini untuk jualan komersil sih ini udah kita kasih nilai 4,5 dari 5 ya. 4,5 dari 5 ya. 4,5 dari 5. Kenapa nggak 5? Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Black 4 sih. Kayak Bener. semua orang pasti bisa minum. Enak. Nah, kita bilang kita tadi nggak mau review makanan ya, tapi kita bonus lah ada satu bagel. parah. Aku Karena minta harus sama ngambil. Ken. Kita coba Ayo, dulu ya. Bagel. Kok gue makan bagel? Wanna try it? Wow, kacau. Untuk ukuran Jakarta kayaknya bagel di sini one of the best ya. Dia tuh Mau nangis. agak anget gitu kan. Jadinya nggak sealot itu, nggak sekeras itu. Wih. Chewy yang kayak pas gitu. Kita mau lihat dalamnya. Dalamnya gini. Jadi dalamnya tuh nggak full coklat. Oke, terakhir ambience. Bisa lihat sendiri ya di sini tuh kayak dia tuh di pinggir jalan yang nggak serame itu, bukan jalan raya. Jadi dapat tuh pohon-pohonnya, terus banyak outdoornya, terus indoornya juga kayak vibes kayak di New York gitulah vibe-nya ya. Tempat sih ini skena banget guys. Ini Jaksel banget nih. Tempat 5 lah. Untuk Jaksel mah tempat 5 nggak sih ini? Di sini tuh jam 6 sampai jam 8 malam aja. Jadi jangan kesorean banget karena tutupnya cepet. Kalau pagi aman lah buat orang-orang sepedaan, berangkat kantor. Gas sih kesini. Mungkin nanti jam puasanya beda mungkin ya buka ya, tapi kita akan taruh di sini nanti guys. Oke, lanjut lagi guys. Jadi masih banyak banget kau kan yang resah ngopi pas bulan puasa. Efeknya apa? Lo biasa ngopi sahur atau pas buka? Dua-duanya lah. Keren. Oke, jadi tipsnya apa nih ngopi pas puasa? Tipsnya adalah cukup air putih, intinya itu. Efek diuretiknya itu bakal berasa kalau emang lu bukan peminum kopi biasanya. Ini kacau. Tapi definitely kalau lagi puasa kan artinya kan kosong tuh perut ya. Ya, Itu pasti lebih bagus adalah kopi Arabica. betul. Karena Arabica itu kafeinnya itu sepertiga dari Robusta. Iya kan, Gitu. dia cuma asam di mulut ya guys. Ingat nih, gue sering banget dapat pertanyaan. Tapi bikinnya Arabica bikin sakit lambung? Tidak guys. Jadi rasa asam tuh gak ada hubungannya sama asam di lambung guys. Asam di mulut beda sama asam di lambung. Justru rasa pahit yang ada hubungannya. Betul. Makin pahit kopi go berarti itu makin gak friendly tuh buat asam lambung. Yes. Karena itu. pahit adalah kafe itu. Oke. Kafe Catat. itu rasanya pahit. Oke guys, sekarang kita mau ke Scott, bentar lagi sampai. Ikutin terus perjalanan kita. Kita udah sampai di Scott. Sekarang ini baristanya sahabat aku. Tuh. Namanya Nadia. Nanti kita mau minta bikinin Nadia klasikan lagi juga sama cappuccino sama ice black. Ini homemade kan ya, Nat? Iya. Dan itu artinya bikinnya di rumah. Bikinnya di sini. Mesinnya hadiah. Kalian juga bisa lihat kita di sini. Ini adalah kameramen dan kru-kru. Iya, Binsa lagi pakai apa di sini? Tolong jelasin dong. Aku lagi pakai Stud Blend, emang udah pakai. Sama lagi pakai Aceh Kenawat. Aceh Kenawat. Aceh Kenawat. Boleh nggak kalau Aceh Kenawatnya dijadiin yang white? Boleh, boleh banget. Nanti yang americanonya atau long blacknya kita pakai yang Stud. Oke. Scott tuh artinya apa sih kak? Stud itu artinya dalam bahasa Arab. Dia uskut diam.
Dia. Kopi. Oke. Gue mau ngejok satu. Boleh dong. Bahasa Arab soalnya. Tapi ya. Gak jadi. Gak jadi, oke. Nice info. Di Scoot ini dia nggak jual makanan berat. Tapi kalau kita lihat di sana, Zeng 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 zeng. dia ada dimsum, ada siomay, situ ada ramen. Ramen tapi kayak malam bukanya. Ramen malam. Tapi nggak tahu nih apa karena edisi puasa dia tutup. Cuma ini dimsumnya pada habis. Shiny, glossy, jadi bukan yang dry. Guys, kita cobain dulu ya nih cappuccino. Cappuccino. Tadi binseng apa Zat? Ini binsek kenawat. Which is my favorite. Kenawat. Oh, yang ini nih dia nyaman banget ya kopinya. Dia lebih ke white chocolate gitu guys rasanya. Jadi walaupun tadi gambarnya dia bilang dia nggak pede karena jelek, yang penting adalah hasil steamingnya itu nggak dry, itu kayak creamy itu yang bulat gitu guys. Ini biasanya kalau nggak minum berdua kan ini udah habis, udah tandas. Ini adalah Scoot Blend yang dijadiin long black. Kita cobain. Lebih berbody, absolutely. Yang tadi kan lebih rasanya light, ringan. Kalau ini lebih berbody tapi tetap nggak too much. Ini definitely menurut gue ya lebih nutty for sure, lebih coklat-coklat gitu. Manis itu lebih yang soft gitu guys. Acidity-nya nggak terlalu berlebihan kok di sini. Notes. Kalau kalian cari yang klasik-klasik, ini tempatnya. Kalau yang tadi agak a bit funky tapi nggak funky yang ganggu. Oke. Bang, tadi gimana ratingnya kayak lupa deh. Oh iya. Ini cappuccino gue kasih 4 sih. Cappuccino-nya enak. Setuju. Dia lebih lebih subtle, lebih soft, tapi manika itu dapet gitu. Terus black gimana Zar black? Black gue sama sih. Soalnya dia kayak balance aja gitu loh, nggak yang pahit banget. Terus masih berasa manisnya, light tapi nggak yang keenceran. I like it. 4 juga nih. 4 juga. Oke. Ambience nih. Ambience ini sih vibe-nya kayak street banget ya, kayak skena Jaksel banget gitu. Ya lu di situ nongkrong sih, ngobrol sih. Scoot tidak menyediakan wifi ya BTW. Dia nggak menyediakan wifi. Terus colokan juga cuma ada di area dalam. Jadi emang kalian kalau ke sana ya buat ngobrol. Jadi kita ngasih ini itu berapa? Enggak 5 per 5 kan ini. 5. Ini 4,5 lah menurut gue. 4,5 buat, iya 4,5 aku juga. Dia bedanya kalau di Scoot tuh kayak kerasa banget komunitas gitu, kayak barista yang langsung mulai kenal semua. Banyak banget tuh orang kayak habis kantor gitu kan, stres nih mau ngopi gitu. Dan itu kayak ramainya lebih malam justru ya. Iya. Ya kan ya. Dan Scoot tuh selalu nanya gitu loh, baristanya selalu nanya kayak yang gimana kopinya kak hari ini gitu. Oke. Sekarang kita OTW ke Now. Now. Masih deket-deket lah ya, within 15 menit lah. Tapi lihat macet. Bawa cam guys, bawa cam. Oke, bye, see you nanti. Kafe terakhir hari ini. Gak dengar. Oke guys, kafe terakhir hari ini. Ini so far kayak paling kafe. Let's go. Kalian mau apa nih? Apa ya? Mau kopi? Mau makan? Mau matcha? Kita pesen ice americano satu. Ice Americano. Kakak sorry kuku aku ada 2 beans. Ada Gayo sama Jeff. Gaya Ada di Malaysia. sebelah sini. Kakak aku pakai karakter kopi yang gimana? Kayaknya hijau berubahnya.
Ya, golai. Ini Ijen sama cappuccino satu Ijen juga. Cappuccino hub. Ada lagi? Itu dulu deh. Itu dulu. Kamu mau open bill atau langsung? Ini yang punya dia pura-pura. Dia pura-pura. Nggak mau masuk guys. Dia lebih kasar. Oke, kita hari ini ada sama owner langsung Jun. Anjir. Dari Now dia juga roaster ya. Ini artinya semua hasil roastingan sendiri ya. Boleh dijelasin ini kopi dari mana? Kalau yang ini Tekniknya cappuccino dari Ijen, ini blend dari CM sama Red Honey. Kalau yang blacknya tadi nggak tahu deh, ditanya nggak sih? Sama. Ayo, sama ya? Sama. Harusnya sama ya. Tapi karena mungkin kita coba sesuaiin juga sama preference di sini. Meskipun ini CM sama Red Honey nggak yang terlalu pronounce kayak asam kayak gitu sih. Banyak. Nah ini dia. Gini nggak sih? Gue udah pernah minum berapa cangkir Udah, ini dia di minum sini. 4. Oh ya? Banyak banget. Magic 4. Gak wajar sih, jujur sih. Buat white. Oke, ini so far dia tuh ada dried fruit gitu ya. Dried fruit tapi kayak ada biskuitnya. Biskuit kering. Sultana biskuit. Kok sultan? Iya bener, Lotus, tahu kan? yes. Lotus. Kan ada kismis-kismisnya ceritanya. Right, yes. Terus bukan yang asam berlebihan. Jadi ya kayak kata Jun lah ya, ini disesuaikan dengan customer sini kayak gitu ya. Gimana, Zar? Tetap klasik tapi nggak yang apa ya? Nggak yang kayak asam banget gitu loh. Ini fusion sih, ini nggak klasik banget ya, tapi kayak Ah, iya masih ada benar. fruity-fruitynya juga gitu. Kita suka nanya preference gitu kan, di Hopper ada 2 tuh. Pokoknya 80% yang ditanya tuh nggak mau fruity, aneh di sini. Oh jadi di sini seleranya selera klasik Benar, banget. benar. Agak kaget juga sih pas ditanya, jangan yang asem deh, jangan ya. Memang asem sih luas ya, tapi pas kita cari preferensinya nggak suka yang kerasa ada nangka misalnya gitu tuh. Suka bilangnya kayak gitu. Soalnya minum black banyak banget sih di sini. Ya. Americano-nya enak, Parah, suka. seger banget. Mirip spektrumnya, tapi lu bayangin kayak makan buah kering, tapi tadi kan ada biskuitnya, ini kayak lebih buahnya aja gitu. Iya benar-benar. Tapi buahnya itu bukan yang asem gitu loh, yang masih ada kayak bittersweet yang pleasant, yang enak gitu. Sumpah. Terus teksturnya juga lebih. Biasa kan kalau carbonic maceration itu ada kayak kering-keringnya. Nah, ini kayak enggak. ada berbody gitu. Berbody. So far ini sih bukan demen. Asik. Oh gitu ya. CM malah biasanya ada kayak body apa namanya? Ferment. Wait. Oh, karena ferment. Karena ada honey kali ya, jadi ada kesalut gitu rasanya sih. Ini kan di blend sama honey soalnya. Oh iya, Ah. benar-benar. Benar carbonic maceration Tapi sama red dua-duanya honey. CM ratanya masih CM natural. Red honey klasik. Oh, oke Ya. oke. Nah, mungkin itu tuh kalau enggak mungkin jadinya kayak apa ya? Dia Jus anggur. benar. Iya. Ferment banget. Kayak Ribena. Ya benar, Ah. kayak Ribena. Nah, boleh dong. Kalau kopi enak. Iya. Jun ceritain dikit lah tentang Now. Sebenarnya sih ini ngerjain udah lama ya, 1,5 tahun sih. 1,5 tahun. Terus memang kalau dari namingnya sendiri sesederhana mau ngomongin saat ini aja gitu. KM. Itu juga appliance ke nama Instagram jadi Now at Now. Jadi ya udah ngomonginnya Lucu, bener-bener. ketersekarangan. Oke. Sekarang banget. Sekarang banget. Cikarang atau 50 tahun lagi? Cikarang. Mau. Cikajang. 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 Ada makanan beratnya nggak kalau di Makanan berat kita ada sandwich, ada sekitar 3. Jangan. Please silakan. sini? Ada sandwich 3, ada nasi cuma 2. Oke. Sisanya light bites sama ada beberapa jenis dessert. Nih, pas nih datang. Wah. Silakan Mas, taruh aja Mas. Ya, banyak, Bro. Ish. Wis. Ya, Zara nggak bisa makan.
Gimana Ini nih? sih nggak ada yang jarang bisa Aku makan. diet. Yo, kentang goreng. Ini sih diet friendly semua ya. Guys, gimana nih guys? Thank you, Dan. Ampun. Ini ada apa nih? Pas nih, jadi ini favorit kita, nama sandwichnya beef cuts. Heeh. Coba lu ambil satu udah Kak, lu tunjukin isinya. Oke. Set, pakai tangan aja udah. Lihatin isinya. Nah, terus ini ada red onion pickle, ada arugula. Kita pakai wagyu di roasted. Di bawahnya ada roti bagian bawah pakai garlic aioli mayo, atasnya pakai honey mustard. Oke. Aku udah nelan ludah banget. Diet. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak Terus apa-apa lah ya. fun fact-nya si rotinya kita pakai ini namanya croissant loaf. Jadi kalau lu habis bikin pastry ada sisa trimmingan tuh. Trimmingannya dimasukin ke loyang, dicetak. Ya kita partneran sama salah satu bread maker lah untuk bikin ini kebutuhan kita. Jadi rasanya buttery banget karena ya emang tempatnya terkenal sama butter croissantnya. Kita pakai itu buat roti. Mau nangis. Mau nangis. Lu nggak pernah Enak sini nggak pernah banget. makan ya? Kompleks sih rasanya, mature. Enak banget guys. Buat aku yang lagi diet ini. Disiarkan secara langsung cheatingnya. Kosong lagi. Langsung ya. Sebenarnya Sebanyak apa ya? langsung. Ya. Belum sempet nanya GPT lagi kalorinya berapa, udah masuk kayak ke mulut. Ezer, gue aja udah. No, idiot. Jangan. Ya guys, aku lagi diet tapi nggak apa-apa lah, ini exception. Jadi ya udah makan aja. Ini apa? Tiramisu kan? Ini tiramisu, sabayonnya pakai. Jadi kalau di ini kita bikin sabayonnya pakai telur omega, makanya apa ya? Apa ya? Kok kayak ada savory-nya apa ya? Ada savory-savorynya ya. Kayaknya udah pasti dari egg yolk sih sebenarnya. Oh, oke. Ya. Jadi kayak first bite tuh langsung manis gitu. Tapi abis itu kayak disambut sama si savory-nya. Jadi awalnya tuh mungkin buat gua agak kemanisan, tapi pas ada savory di aftertaste-nya itu jadi ngebalance gitu. Terus tuh kerasa semua tuh, kopinya, manisnya, savory-nya. Terus nggak boleh sih. Dokter Gizi Zara, bye. Jadi buat Kalian mau kalian visit, datang aja di Cikajang now, NAOU, betul ya? Nanti kita taruh di somewhere. Oke, see you lagi, bye bye. Jens 5/5. ini bener-bener kayak cafe yang lu bisa WFC di situ, terus bisa ngemil-ngemil proper, dan sandwichnya bada best. Cappuccino 4, menurut gua 4. Dia tuh kayak semi eksploratif gitu ya rasanya. Vibes-nya tuh kayak oke, ini bukan cappuccino biasa, tapi bukan yang super umum juga gitu. Tapi jujur, buat blacknya gue paling suka Yes. yang sini. Nggak tahu, mungkin itu juga karena si prosesnya karbonik, dibikin black tuh lebih aduhai gitu. So, itu tadi 3 rekomendasi tempat yang kalian bisa kunjungin during Ramadans ataupun nggak Ramadans juga bisa gitu. Buat ngopi kalian lah pokoknya. Oke? Main-main ya.